Bertemu lagi dengan saya, Ervina Rahmawati, SSTMPH, dalam mata kuliah Statistik Inferensial. Pada pertemuan minggu ini, kita akan membahas tentang uji statistik per t-test. Uji statistik per t-test ini merupakan uji yang dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan. Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Seperti misalnya, pada subjek A mendapatkan pengukuran pertama atau pre, kemudian mendapatkan perlakuan atau pengukuran yang kedua atau post. Tujuan dari uji per t-test ini adalah untuk mengetahui perbedaan min antara dua kelompok data yang berhubungan berpasangan atau dependen. Contoh untuk rumusan masalah, apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan perekam medis sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan? Pada rumusan masalah ini kita dapat melihat bahwa untuk kelompok subjek penelitiannya hanya untuk perekam medis saja. Kemudian perekam medis ini dilakukan pengukuran sebelum dilakukannya pelatihan, kemudian juga dilakukan pengukuran sesudah dilakukannya pelatihan. Setelah itu, nilai pengukuran akan dibandingkan apakah ada perbedaan antara nilai sebelum dengan nilai sesudah pelatihan. Yang kedua, contoh kedua yaitu apakah ada perbedaan kinerja perekam medis sebelum dan sesudah pemberian motivasi. Sama dengan contoh yang pertama, contohnya pada subjek penelitiannya atau kelompoknya hanya pada kelompok perekam medis saja, di mana dilakukan pengukuran sebelum pemberian motivasi dan sesudah pemberian motivasi. Kemudian akan dibandingkan atau dilakukan uji beda per t-test terhadap nilai sebelum dengan nilai sesudah pemberian motivasi. Syarat dari uji per t-test yang pertama adalah distribusi data harus normal. Yang kedua, kelompok data dependen atau kedua kelompok data harus dependen, berpasangan atau berhubungan. Kemudian skala datanya harus berbentuk rasio atau interval atau dalam hal ini adalah numerik. Adapun alur untuk uji statistik per t-test yang pertama adalah kita harus membuat hipotesis statistik. Kemudian menentukan nilai alfa, menentukan nilai derajat kebebasan atau degree of freedom (DF), kemudian tentukan T hitung, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah rumus pengujian manual untuk uji per t-test. Ini adalah nilai rata-rata D, yaitu dengan cara menghitung angka D1 sampai D ke N dibagi dengan N. N ini adalah banyaknya sampel. Kemudian untuk mengetahui standar deviasi, rumusnya adalah akar dalam kurung sigma I sama dengan sigma ID1 kuadrat dikurangi sigma DI dalam kurung kuadrat dibagi DX. DX dalam hal ini adalah jumlah sampel dibagi N-1. N-nya tadi jumlah sampel dikurangi 1. Sedangkan untuk rumus T atau T hitung yaitu T sama dengan rata-rata dari beda nilai pre dan post atau D bar dibagi dengan standar deviasi per akar N. Nah, kita lihat untuk contoh kasusnya. Sebuah penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan perekam medis sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan. Untuk itu, penelitian dilakukan terhadap 10 orang perekam medis yang dinilai pengetahuannya sebelum pelaksanaan pelatihan. Kemudian, dinilai lagi pengetahuannya setelah pelaksanaan pelatihan. Hasil penilaian tersebut, baik itu penilaian sebelum dan sesudah pelatihan dibandingkan untuk mengetahui efektivitas dari pelatihan tersebut dengan menggunakan uji per t-test. Berikut ini adalah tabel nilai sebelum dan sesudah pelatihan. Ada 10 orang subjek penelitian atau 10 orang sampel. Kemudian ini adalah nilai sebelum pelatihan, sedangkan ini adalah nilai sesudah pelatihan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kasus di atas terdiri dari dua sampel yang berhubungan atau berpasangan. Dalam hal ini adalah sampelnya subjek penelitiannya pada kelompok yang sama, yaitu kelompok perekam medis.
yaitu 10 orang sampel perekam medis tadi. Kemudian dinilai sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk populasi diketahui berdistribusi normal. Penyelesaiannya yang pertama adalah kita uji hipotesis statistik, yaitu untuk H0 tidak ada perbedaan pengetahuan perekam medis sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan. Sedangkan HA-nya ada perbedaan pengetahuan perekam medis sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan. Untuk yang kedua, kita nilai alfanya kita ambil yang 5% atau 0,05. Kemudian berapa nilai derajat kebebasan atau DF-nya? Rumusnya adalah N-1. Kita tahu tadi bahwa jumlah N-nya atau sampelnya adalah 10 dikurangi 1, maka dari itu DF-nya adalah 9. Selanjutnya, kita buat tabel di bawah ini. Jadi, tabel tadi yaitu nilai sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian kita rata-rata. Berapa rata-ratanya? Caranya adalah dengan menambahkan nilai-nilai ini. 65 ditambah 60, ditambah 72, tambah 64, dan seterusnya sampai pada sampel ke-10. Kemudian dibagi jumlah N. N-nya adalah 10. Tadi 65 tambah 60, tambah 72, tambah 64, tambah 70, tambah 80, tambah 50, ditambah 55, tambah 62, tambah 78, bagi 10, hasilnya adalah 65,6. Begitu juga untuk rata-rata sesudah pelatihan. Caranya sama, dibagi 10, hasilnya adalah 72,1. Untuk kolom ini, untuk kita mengetahui sigma DI, maka dari itu kita harus mengetahui DI-nya terlebih dahulu. Untuk DI dari sampel pertama, caranya adalah XI dikurangi X1 dikurangi X2. X1-nya dalam hal ini adalah 65. Dikurangi 70, maka dari itu DI sampel 1 adalah minus 5. Untuk nomor 2, minus 17, nomor 3, minus 8, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan dari minus 5 sampai minus 4. Hasilnya adalah sigma DI yaitu minus 65. Bagaimana dengan D? Nilai D ini adalah dengan cara minus 65 tadi sigma DI dibagi N. Hasilnya minus 6,5. Jadi rata-rata D atau DX bar adalah minus 6,5. Kemudian kita tadi ada rumus juga sigma DI kuadrat. Ini didapatkan dari penjumlahan dari DI kuadrat. DI kuadrat ini didapatkan dari apa? Yaitu kuadrat dari DI. Minus 5 dikuadratkan menjadi 25. Minus 17 kuadrat 289. Minus 8 kuadrat 64. Dan seterusnya sampai minus 4 kuadrat yaitu 16. Sigma DI kuadratnya adalah 639. Yaitu penjumlahan dari 25 ke bawah sampai 16. Dari data tadi kita bisa mendapatkan data ini. Tabel tersebut jumlah N-nya adalah 10, kemudian X bar D, bukan X bar atau D bar maksud saya, D bar ini D1 tambah D2 dan seterusnya dibagi N, yaitu 65 bagi 10 dapatnya adalah 6,5. Lebih tepatnya adalah minus tadi nilainya. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi yaitu sigma DI kuadrat. Tadi sigma DI kuadrat kita lihat sebelumnya sigma DI kuadrat yaitu, nah ini sigma DI kuadrat adalah 639. 639 dikurangi sigma DI ini minus min 6,5 sigma DI, kita lihat sigma DI minus 65 dikuadratkan dibagi DX, DX ini sama dengan jumlah N, dibagi N-1, 9. Hasilnya standar deviasi adalah 4,905. Jadi saya ulangi, caranya adalah tadi sigma DI kuadrat adalah 639 dikurangi dalam kurung. Jadi ini sigma DI tadi 65, minus 65 dikuadratkan, kemudian dibagi 10. Hasil dari ini
nantinya adalah 639 dikurangi 422,5 atau hasil dari ini tadi. Setelah itu dibagi 9. Hasil dari penghitungan ini baru diakar, hasilnya adalah 4,905. Ini adalah nilai standar deviasi. Selanjutnya kita cari nilai T hitung, yaitu dengan D bar dibagi standar deviasinya tadi 4,905 dibagi akar N, N-nya 10. Jadi minus 6,5 dibagi 4,905 dibagi akar 10. Hasilnya adalah 4,19. Caranya ini diakar terlebih dahulu, kemudian 4,905 dibagi akar 10, baru nanti hasilnya adalah minus 6,5 dibagi hasil dari ini. Ini hasilnya 4,19. Ini adalah nilai hitung. Untuk pengambilan keputusannya, kita harus tahu dulu nilai T-tabelnya, yaitu dengan melihat T-tabel. Ini gambar dari T-tabel. Kita lihat yang kita cari adalah total. Alfanya 0,05. DF-nya atau derajat kebebasan sama dengan DK 9. Di sini 9. Kita urutkan 9, 0,5. Kita dapatkan hasil T-tabelnya adalah 2,262. Setelah itu kita bandingkan. Kesimpulannya adalah nilai T hitung, tadi nilai T hitung sebenarnya adalah, sebentar, selanjutnya kesimpulannya yaitu nilai T hitung 4,19 lebih besar dari T-tabel 2,262. Maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan pengetahuan perekam medis sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan. Setelah kita melakukan penghitungan manual tadi, kita dapat memastikan apakah penghitungan tadi sudah sesuai atau tidak dengan membandingkan menggunakan uji SPSS. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita buka data pada variabel view. Tulis sebelum, kemudian tulis sesudah. Untuk di desimal kita tuliskan 0 karena tidak ada komanya. Kemudian di measure kita tuliskan scale karena datanya berbentuk numerik. Kemudian selanjutnya adalah kita tuliskan angkanya. Nilai dari masukan input data, nilai sebelum dilakukannya pelatihan, dan nilai sesudah dilakukan pelatihan. Di sini sudah tertulis sama, yaitu 10 responden atau 10 sampel. Selanjutnya kita lakukan uji statistik test dengan cara klik analyze, compare mean karena ini menggunakan uji beda, kemudian paired sample t-test. Klik. Setelah itu akan muncul tabel paired sample t-test seperti ini. Untuk sebelum kita klik ini, maka akan masuk ke variabel 1. Sesudah kita klik lagi akan masuk ke variabel 2. Setelah itu kita klik OK. Hasilnya adalah seperti ini tampilannya. Untuk uji t-test ini kita lihat min-nya, min dari sebelum atau rata-rata nilai sebelum tadi adalah 65,6 dan nilai sesudah 72,1. Ini tadi sama hasilnya dengan penghitungan secara manual yang sudah kita lakukan penghitungan tadi. Selanjutnya untuk tabel per sampel t-testnya kita lihat di sini nilai standar deviasi 4,905. Nilainya sama dengan hasil penghitungan manual. Berarti penghitungannya sudah sesuai atau sudah tepat. Kemudian DF-nya juga 9. Di sini 9. Sama dengan penghitungan manual. Bagaimana dengan hasil ujinya? Kita bisa lihat pengambilan keputusan hasilnya. Kita lihat nilai tingkat kemaknaan atau signifikansi atau sig to tell. Atau biasa kita lihat juga p-value, yaitu 0,002. Nilai tersebut kurang dari alfa, yaitu yang kita tetapkan tadi alfanya adalah 0,05. Artinya, jika p-value kurang dari alfa, H0 ditolak. Selain p-value, kita bisa memakai pengambilan keputusan T hitung. Nah, di sini T hitungnya adalah 4,191. Kalau di penghitungan manual tadi 4,19, sama artinya. Yaitu T hitung lebih besar dari T-tabel. Kita lihat tadi bahwa T-tabel 2,262.
Artinya T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi H0 ditolak. Sama juga hasilnya dengan penghitungan manual. Kemudian CI 95%. Ini tadi yang tidak ada pada penghitungan manual, tetapi ada di SPSS. Kita lihat bahwa intervalnya minus 10,009 sampai uppernya minus 2,991. Angka ini sama-sama berada di bawah angka 1. Artinya kalau sama-sama di bawah 1 atau sama-sama di atas 1, maka H0 ditolak atau HA diterima. Nah, ketika pengambilan keputusan ini menyatakan H0 ditolak, artinya apa? Yaitu ada perbedaan pengetahuan perekam medis sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan. Jadi penghitungan secara manual tadi sejalan, selaras atau sama dengan hasil dari uji SPSS. Nah, setelah kita tadi mempelajari bagaimana cara penghitungan manual maupun uji SPSS untuk uji statistik Pertites, diharapkan nanti mahasiswa dapat melakukan praktikum secara mandiri bagaimana menerapkan uji SPSS baik itu secara manual maupun secara komputerisasi. Yang pertama, soalnya yaitu sebuah penelitian ingin mengetahui perbedaan kadar Hb pada ibu hamil sebelum dan setelah mengkonsumsi tablet FA. Ada 8 subjek penelitian ibu hamil, diukur kadar Hb-nya sebelum menggunakan tablet FA, kemudian setelah itu ibu hamil diwajibkan mengkonsumsi tablet FA 1 kali sehari selama 1 bulan, kemudian 1 bulan kemudian diukur, setelah 1 bulan tadi diukur kadar Hb-nya kembali. Hasil pengukuran sebelum dan sesudah pemberian tablet FA dibandingkan dengan menggunakan uji statistik Pertites. Nah, ini adalah tabelnya seperti ini. Tugas Anda adalah lakukan penghitungan uji Pertites secara manual dan uji Pertites menggunakan aplikasi SPSS. Praktikum kedua, yaitu penelitian ini membandingkan efektivitas suatu obat X dalam penurunan tekanan darah sistol pada penderita hipertensi. Jadi sampelnya adalah penderita hipertensi. Diukur sebelum penggunaan obat dan setelah penggunaan obat. Kemudian hasil pengukurannya dibandingkan. Ada 9 sampel. Ini adalah datanya. Data untuk tekanan darah sistol sebelum pemberian obat X dan sesudah pemberian obat X. Ini adalah penilaian tekanan darah sistolnya atau pengukuran tekanan darah. Tugasnya sama, silakan melakukan penghitungan uji Pertites secara manual dan menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk mahasiswa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat melakukan praktikum. Semoga dapat menerapkan pembelajaran ini dengan baik. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan. Lakukan protokol kesehatan sehingga pandemi COVID ini segera selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.